Bisa saja Luga, tapi kan kau harus Bisa di saja. psikotes. Bisa saja, nggak masalah. Bisa. Banyak orang ngaku-ngaku Tuhan, ngaku, Luga ini Roh Kudus, lalu kau jadi betul, oh belum tentu, bisa saja yang ngomong itu Tuhan tuh yang ngomong itu, tapi Iya, makanya kan begini, ketika kita mengakui sesuatu, kita harus berani tampil di publik, jangan cuma di TikTok. Panggil pendeta kau, panggil Eporus kau, kita bikin debat terbuka. Jangan di TikTok, kita harus di dunia nyata, begitu. يا هدي يا بشير يا طبيب نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناصب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di mana Rasulullah serta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah di bawah naungan Rasulullah. Kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengulas sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Nabi Luga, nabinya Kristen ini pulang dari surga katanya ya, dan dia menghadiri sidang pemecatan Bunda Maria sebagai Tuhan. Lucu. Baik, kamu sih demikian videonya. Ditandatangani. Jadi Terbaru Bunda Maria udah dipecat Bunda Maria sekarang jadi Tuhan. Sekarang mungkin ada kemungkinan mau mengangkat Roh Kudus pengganti Maria. Kembali ke posisi semula. Dan kalau kalian tahu, Maria yang di gereja Katolik itu sebenarnya bukan Ibu Yesus, itu penyamaran dari Maria Marguela. Itu adalah, maaf, dia itu pelacur, ibu dari segala pelacur. Dia tinggalnya di Samudra Pasifik. Dia itu setan perempuan. Dulu dia di sorga tuh malaikat perempuan, jatuh jadi Maria Marguela. Inilah biang keroknya. Makanya dunia ini jadi kehilangan orang tua. Makanya kan Yesus berkata, aku tidak membiarkan kamu sebagai yatim, aku akan mengutus. Bapa akan mengutus seorang penolong. Penolong itu apa? Itu mama. Kita juga kalau nggak ada mama juga nggak lahir ke dunia ini kok. Makanya ada istilah kasih ibu sepanjang masa, kan gitu. Surga di bawah telapak kaki ibu. Kenapa ada kata-kata itu? Ya karena Yesus berkata, barang siapa menghujat gue, barang siapa menghujat Bapa kan diampuni. Tapi barang siapa menghujat Roh Kudus, dia tidak akan diampuni. Kenapa begitu hebatnya Roh Kudus ini kalau dihujat gak ada pengampunan? Ya karena dia ya nyonya kan gitu. Udahlah, ini gereja Katolik. Tapi gue lihat banyak orang Katolik udah pada mundur, udahlah. Buktinya Paus Leo udah memecat Bunda Maria jadi Tuhan, kan itu kan kemungkinan dia dengar-dengar nih kenapa nih Paus di Indonesia ini kok ribut nih masalah Roh Kudus perempuan, ya kan? Oh, ributlah para kardinal. Wah, bener juga nih Roh Kudus perempuan ini di Indonesia ini lagi ribut besar nih kan. Ini kan media sosial kan, ini kan mulut kemana-mana ini. Yang nonton di Vatikan ada orang Indonesia sharing kemana-mana, apa pasti ketahuan. Ya udahlah. Akhirnya bikin suatu keputusan, kita pecatlah si Maria jadi co-redemption, artinya memecat Maria sebagai Tuhan. Dan puji Tuhan udah dipecat. Nah inilah awal kebangkitan dari gereja Katolik. Setelah memecat Maria jadi Tuhan, maka ketika nanti Roh Kudus sebagai ibu, maka lengkaplah kebenaran itu. Seperti itu. Tapi kalau model-model kayak si Kristian itu udah memang jadi udah bahan bakar neraka lah. Neraka juga kan harus ada isinya juga, nggak mungkin kosong. Nah mereka lah penghuni-penghuninya. Seperti itu.
Yang mecatnya siapa bang? Paus Leo, Paus yang mecat pak, yang mecat Paus. Jadi nggak boleh lagi Maria dilibatkan dalam ketuhanan Yesus, nggak boleh. Udah, Maria udah jadi orang biasa udah sekarang. Kalau sudah Roh Kudus perempuan kan udah jelas jadinya kan. Dan memang kan ketika Allah Bapa itu berbicara kan, pasti kan karakter suaranya kan kedengaran dia, suaranya. Pasti suara cowok, ya kan? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Oh, suaranya ngebas gitu kan. Berarti suara cowok. Nah dari situ aja kita tahu. Iya kan, inilah anakku yang kasih, kepadanya lah aku berkenan, maka dia laki-laki. Dan sudah ada 5 orang mendapatkan penglihatan kalau Roh Kudus itu perempuan. Kemarin ada orang Katolik, bang saya bercermin, tetapi ketika saya bercermin kok wajah saya, yang tampak bukan wajah saya. Dia bilang, siapa yang kamu lihat? Ada perempuan yang sangat cantik bermahkota, dia bilang. Dan ada dorongan bahwa mengatakan bahwa itu adalah Roh Kudus. Itu sekitar sebulan yang lalu ya, namanya Lisa kalau nggak salah. Dia dapat penglihatan di cermin bahwa Roh Kudus itu tampaknya seperti perempuan cantik. Terus yang kedua, Pendeta Erastus Sabdono juga sudah pernah mendapatkan mimpi. Dia didatangin oleh perempuan yang sangat cantik dan perempuan itu mengaku bahwa dia adalah Roh Kudus. Jadi pada dasarnya semua manusia ini sama dengan Sang Pencipta. Laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Jadi Tuhan itu sebenarnya laki-laki dan perempuan dan juga suami istri. Gitu. Ya itu dulu. Silakan. Ada yang mau menambahkan atau ada yang masuk akal juga sih. Betul itu. Iya. Jadi apa yang dinarasikan sama Bang Luga itu sesuai dengan logika kehidupan manusia dan apa yang tertulis di dalam dalil juga kan? Iya. Karena Kan kalau gitu, Tuhan pun Bang Luga, bicara ya? sama Nabi kan pasti juga berbicara juga kan pasti juga gimana ya? Yang bisa bicara itu kan harus yang segambar. Nggak mungkin kita bisa bicara sama singa, hei singa bertobatlah kau. Singa pasti nggak ngerti. Nah kenapa Tuhan ngomong manusia ngerti? Ya berarti sama bentuknya dan iya kan? Tuhan ngomong bertobatlah, manusia ngerti arti kata bertobat, ya jangan membunuh, jangan berzina. Nah yang ngomong ini siapa? Tuhan. Kok bahasanya kita bisa mengerti? Berarti bentuknya sama, orangnya sama. Nah itu. Makanya kita bisa berkomunikasi. Coba Bang kita Luga ngobrol sama monyet. putus-putus. Saya naikkan dulu Bang Immanuel. Oke silakan. Putus-putus suaranya. Silakan. Sudah belum? Bang Immanuel, monitor. Oi Bang Immanuel. Halo. Bang. Oh si Darel Katolik itu bukan sini? Ya. Gimana? Sudah percaya belum Roh Bang Kudus Luga perempuan? putus-putus suaranya. Ini sinyalku yang putus-putus atau Bang Luga ya? Sudah belum? Ini sinyal saya yang putus-putus atau gimana? Enggak lancar akhi lancar. Saya bagus gak suaranya? Bagus kok. Oh berarti saya yang putus-putus jaringanku. Kalau Darel ini udah pernah saya ajarin dia. Sinyalku yang putus-putus. Sinyalnya lancar dua-duanya. Oh iya ya Jadi Bun. Luga Iya. yang pernah ya kalau lihat di cermin, sebentar dulu inspirasi. Luga yang pernah kau nampak penglihatan Roh Kudus di cermin perempuan? Oh itu yang dapat penglihatan Lisa. Dia ketika dia ngaca kok bukan muka dia yang kelihatan, dia malah lihat perempuan bermahkota. Lalu Tuhan Lisa. bicara ke dia. Iya, ada orang Katolik. Lisa siapa? Lisa siapa? Coba nanti saya cek.
lupa Siapa saya si namanya. Lisa ini? Ada orang Katolik, dia live chat, Bang, aku dapat penglihatan. Ketika aku bercermin, kok bukan muka saya yang kelihatan, Bang, malah muka seorang perempuan cantik bermahkota. Lalu Tuhan ngasih tahu ke dia kalau yang perempuan cantik itu adalah Roh Kudus. Ngomong Tuhan sama si Lisa ini. Iya, Apa kata Tuhan itu? yang di perempuan yang di cermin itu adalah Roh Kudus. Atau yang perempuan itu yang ngaku aku adalah Roh Kudus kayak gitu? Ada suara ngomong ke dia, ini perempuan yang kamu lihat di cermin ini, inilah Roh Kudus, bilang gitu. Kata yang ngomong ini. Suara Tuhan, dia bilang. Dari mana dia tahu kalau itu Tuhan? Nanti hantu. Ya itu kan pengakuan dia. Saya mendengar suara ngasih tahu kalau perempuan yang di cermin ini adalah Roh Kudus. Iyalah, ada yang mengaku, Lisa, yang kau lihat di cermin itu adalah Roh Kudus, kata si pengaku Terserah ini. kau lah, kalau kau menafsirkannya itu bukan Tuhan, ya itu kan juga kan terserah kau. Gini maksud juga. Kalau kau ngaku Tuhan pun bisa saja lu, tapi kan kau harus Bisa saja. psikotes. Bisa saja, nggak masalah. Bisa. Banyak orang ngaku-ngaku Tuhan, ngaku, Luga ini Roh Kudus, lalu kau jadi betul, belum tentu, bisa saja yang ngomong itu Tuhan tuh yang ngomong itu, tapi Iya, makanya kan begini, ketika kita mengakui sesuatu, kita harus berani tampil di publik, jangan cuma di TikTok. Panggil pendeta kau, panggil eporus kau, kita bikin debat terbuka. Jangan di TikTok, kita harus di dunia nyata, begitu. sekarang Saya kan ngomongin ini kan juga di dunia nyata, di podcast, di debat, iya kan? Nah, kau aja nggak bisa ngomong, kemampuan kau cuma ngoceh di TikTok, apalah yang harus kupercaya dari diri kau? enggak. Besok masih banyak lagi nanti ngaku lagi nih. Ada lagi yang ngaku di sana, oh perempuan tuh bentuknya macam betanduk, macam kambing katanya kan. Roh Kudus tuh Iya, itu kan resiko masing-masing. Kalau kau pun nggak Iya. percaya, itu resiko kau. begini maksudku. Jangan jadi penyesat. Iya kan, penyesat juga kau kan juga nggak dapat penglihatan. Penglihat. Kalau cuma ngomong kambing juga bisa. Jadi Setidaknya kau dapat penglihatan, kau dapat mimpi, kau Inspirasi. dibawa ke sorga. Ini kan Kasih cuma tahu sama congor klien, kau yang kau pamerin di sini. bahwa bentar dulu gak Bukan penglihatan kau, betul. bentar dulu. Iya. Inspirasi. Gimana? Di negeri para Kristen ini, karismatik ini banyak kali karena dia ladang uang, dia banyak kali penglihatan demi untuk mendapatkan. Kenapa kau miskin? Kenapa gerejamu miskin? Itu derita kau. Tipu di kalangan karismatik ini tinggi kali. Biar kau tahu Iya, inspirasi, karena termasuk begini, lalu karena kan ketambulan ini. gerejamu kan gereja termiskin di Indonesia. Bentar Kau dulu, gak iri aku. dengan orang karismatik. Bukan. Jadi agar percaya Masalahnya siapa Agar yang mau umat dengerin percaya, orang dengar dulu, miskin? Nggak ada orang mau dengerin maka orang para miskin. pendeta ini banyak kali berkelit dia ini. Aku melihat penglihatan ini, Roh Kudus turun, aku naik ke surga 7 kali. Tiap hari asyik bolak-balik ke surga aja pendeta Tidak karismatik ini. ada orang yang akan percaya omonganmu sebelum kau Jadi juga mengalami Luga suatu Tambulan ini mujizat. kawan-kawan adalah penyesat yang menipu-nipu umat demi perpuluhan. Dia ini karismatiknya ini. Oke, saya jawab ya, gantian ya. Gantian silakan. bicaranya, oke? Ya. Ketika kau mengatakan Luga adalah nabi palsu, orang tidak akan mau percaya sebelum kau sendiri juga mendapatkan penglihatan yang asli. Misalnya, saya ke sorga, lalu kau juga mendapatkan pengalaman, Bang, saya juga dibawa ke sorga. Maka pengalaman kau itulah yang memodali conggoran kau. Tapi kalau Jadi, kau oke, tidak jangan memiliki lama-lama kali, gantian dulu, pengalaman, Gantian. cuma Kemarin congor pernah kau bilang yang kau juga. ngomong. Ini dulu kau gantian Lama-lama dulu. mulut kau dirobek orang mulutnya. Bentar dulu Luga. Kemarin kau bilang kau lihat, mulu. kau penglihatanmu kau naik Rolls Royce dengan Bapak Yesus dengan Roh Kudus perempuan, Bapak anak naik Rolls Royce. Di mana ada Rolls Royce di surga? Kenapa kau membatasi? Kalau di bumi Rolls Royce boleh ada, kalau di sorga nggak boleh ada. Emang kau Tuhan yang ngatur-ngatur? Anjing.
jadi kau yang ngatur di surga harus ada Rolls Royce apa enggak? Padahal kau jadi tainya kau. inilah. Jadi luga di surga ada Rolls Royce, ada di Kenapa becak. kau yang menentukan bahwa di surga nggak boleh ada Rolls Royce? Emang kau siapa? Kucing. Kau Jadi bukan presiden, kau juga bukan ketua partai. Malaikat di surga luga tarik becak di situ. Apa? Narik apa itu? Rolls Royce itu. Ada yang narik becak Makanya itu. aku tanya, apa otoritas kau melarang malaikat naik mobil? Kau yang pergi di surga, aku yang nanya. Si anjing. Jadi Kenapa jadi kau yang atur? Emang kau presiden? Presiden aja nggak bisa ngatur surga. Kalau gitu cuma tukang sapu di tapi depan luga yang kau lihat kantor Tuhan, kementerian. gantian dulu luga. Yang kau lihat Tuhan di surga itu luga habis pakai sabu-sabu kok kan? Tuh, memfitnah. Aduh, Bukan, nanti kalau- Di, bagaimana diplesetkan kata-katanya Oh ya di TikTok. Jadi dengan si Sabdono itu mungkin baru narik kau nyetun kau berapa lenting kau lihat baru setelah kau fly kau lihat Kamu surga jangan gitunya itu. ngomong asal. Masalahnya kau tidak punya pengalaman. Kalau kau bilang begini, Bang Luga, Kau kan saya demi perpuluhan Saya- aku nabi lah kau. kan untuk membantah Lebih taiknya kau. penglihatan. Sebentar, masalahnya kau tidak punya penglihatan. aku lihat kucing. ku buka aja viti-vitimu matamu batal geleknya kau. Aduh, si kucing satu ini. Yang kutanya, kau punya mujizat nggak kampret? Kan nggak ada mujizat di gereja kau. Mujizatmu kan begelek aja ya kerjamu. Kalau kau mengatakan, saya bermimpi, saya dibawa Tuhan ke sorga, saya dibawa Tuhan ke neraka, lalu saya melihat orang si A, si B di neraka, maka itu kuat untuk membantah penglihatan saya. Karena penglihatan versus penglihatan, ada perlawanan. Tapi kalau penglihatan mimpi versus congor kau yang bau tai, itu siapa yang mau dengar? Makanya kau tambah gembel. Kok sama gembel. Satu Jadi udah di gereja. tanya dulu ke lu. Sebentar. Di gereja mau dapat keluar enggak lu? Di gereja saya itu 100 orang terkaya itu 90% saya udah ketemu di gereja karismatik, ya. Saya kasih tahu namanya sama kamu. Betty Kalau saya Glael. pernah dengar ketemu ceritanya Bang Immanuel bukan perpuluhan tapi donatur kata Bang Luga. Itu kan bahasa-bahasa halusnya itu. Oh ya ya. begini. Seingat saya dulu. Kenapa? Tanya dulu ke Luga, ada enggak perpuluhan di gerejamu Luga? Kau jangan Ada kucing, ada tolol. Ya kan Jadi udah gini. dengar inspirasi kan? Demi Ada. karena orang kaya dia ini jadi asik tiap hari kesaksian tiap hari surga bolak-balik ke surga. Iya, boleh-boleh Surga dia saja nih, kalau biar ada meyakinkan para duit. pasien ini dapat Kalau dia nggak uang ada banyak, duit. baru begelek nyetun dia apa? Baru Begini, nyabu-nyabu dia. masalahnya sebentar ya, masalahnya di gereja Masalah apa? Masalah uang ini, masalah cerita-cerita duit ini semua ini. Kamu diam dulu, ngomong gantian ya. Masalahnya di gereja kau kan tidak ada orang kaya. Nah, 100 orang terkaya di majalah Forbes itu saya sudah ketemu di GBI Karismatik. Saya kasih tahu namanya. Yang punya KFC Bu Betty Glael. Saya sudah pernah DVD saya dibeli sama yang punya KFC namanya Bu Betty Glael di Iya, GSTA. karena itulah, karena banyak Habis orang itu, kaya, kau menjadikan saya- dirimu nabi biar yakin lagi orang, Bukan. baru uangmu banyak. Gereja orang kaya itu ada Biasa di aja gereja kayak saya, gitu. bukan di Kau beli gereja sawit kau. bukan Kenapa? baru. Sebentar dulu, kenapa konglomerat Indonesia nggak ada di gereja kau? Karena kau tolol, bodoh, bodoh kali kau. Gembel. Jadi memang gereja itu gini, inspirasi kawan-kawan semuanya. Gereja ini sekarang kan jadi asetnya ini, semacam apa? Bisnisnya gereja ini. Jadi terkhusus di bagian Masalahnya ini, konglomerat khusus nggak di mau bagian- bergereja Jadi di gereja mereka kau. orientasinya uang. Memang orientasinya uang. Memang pengakuan kesaksian aku ke surga begini meyakinkannya itu, meyakinkan para jemaat untuk tetap untuk lebih Mau yakin lagi bohong mendekati ataupun donasi. tidak, Lalu setidaknya digunakanlah dia punya uang duit. ini untuk berfoya-foya Karena oleh gereja para lo- pendeta seperti Nabi Jahanam satu nih. Oke,
Kalau jemaat kaya, pendeta berfoya-foya itu nggak apa-apa. Nah lo pengen foya-foya nggak ada duit, mending lo mati. Bukan masalah, bisa saja sih pendetanya diberikan kenyamanan, tapi jangan ngaku nabi dan meyakinkan, itu kan berbohong kau itu. Loh, kalau orang ngaku nabi, mata beganja. bentar. Kalau orang ngaku nabi, asal jangan ngaku Tuhan, itu nggak masalah. Yang mempermasalahkan nggak boleh ngaku nabi, yang mempermasalahkan nggak boleh ngaku nabi itu cuma gereja kau, bukan sorga, kolor. Orang ngaku nabi dilarang-larang. Sebenarnya orang itulah. Buat kawan-kawan, karismatik ini sebenarnya adalah gereja terorisnya semua ini. Karismatik ini termasuklah Luga Tambunan, Boroni Yesus, setan semuanya ini. Adalah ngaku nabi bolak-balik ke surga, adalah dari surga aku bertemu Kawang Rois. nggak setan, tapi setidaknya mereka konglomerat semua. Ini adalah teroris Kristenan ini. Kalau di Kristen lah teroris karismatik ini. Dengerin ya. 9 naga ya, Cina-Cina kaya itu ada di GBI, tolol. Jadi itulah. Jadi kalau ada di GBI, setelah orang kaya ini di GBI, kau mendeklarasikan jadi nabi. Ya nggak masalah. Aku deklarasikan kau nabi taiknya kau. Lu mau mendeklarasikan jadi gembel gitu loh, nggak ada. Kalau nggak ada donatur, mending diam. Makanya tapi ada. Begini Bang Luga, kan 90% orang terkaya di Indonesia itu di karismatik. Nah, yang 90% ini mereka kenal Bang Luga begitu? Kenal, kan saya udah ketemu. Saya ketemu Ibu Nani di Kapitol Sleepy, itu anak putrinya Eka Cipta Wijaya. Dia bilang, Pak, ini semua milik Tuhan. Saya kasih proposal saya. Tapi kalau untuk debat, kalau untuk saat-saat ini jangan dulu Pak. Nantilah, karena kan lagi masalah agama di Indonesia ini. Itu Ibu Nani, anaknya Eka Cipta Wijaya, kekayaannya hampir sekitar 100 triliun. Nah, terus adiknya Antoni Salim, Harlem Salim, itu teman saya si Ishak. Kami udah pernah ke gerejanya. Itu teman dekat. Terus yang ketiga, ini di rumah saya tinggal ini ada namanya Bang Fabian, itu teman dekat dari Rina Ciputra, wanita terkaya di Indonesia. Haritanu, kemarin saya udah ke gereja dia, itu satu gereja sama saya. Ada lagi sampingnya Peter Sondak yang punya Menara Raja Wali, itu masuk juga di 10 orang terkaya di Indonesia. Terus siapa lagi? Grup Semarang, BCA, itu kemarin saya udah ketemu mereka. Terus lu donatur lu mana? Kolor. Yang diandelin lu paling Luhut Binsar Panjaitan juga lagi. Itu juga kekayaan juga baru cuma 800 miliar. Orang 200. Paling itu aja yang lu andelin. Lagian kan orang Batak juga beda dengan orang Cina. Orang Batak kalau kaya itu susah. Kalau Cina biasanya royal dia. Ada pun yang tidak pelit ada, tapi rata-rata tuh banyak itu. Jadi kita ini kan mewakili organisasi atau donatur di belakang kita. Kenapa gua minta? Karena belum ada yayasan. Nah, ini kan kita udah ternotaris nih. Nah, sebentar lagi dana triliun masuk, kuhilangkanlah kau, nanti campakkan ke Danau Toba. Sekarang si Edis TV, ya, Edis TV. Edis TV itu siapa? Orang HKBP, ya, menentang nabi-nabi dan Basaro. Ada nggak yang danain dia? Mentok di 3M, selesai, udah. Habis itu lu udah nggak bisa naik lagi itu. Udah 3M, masalah donasi udah turun lagi. Nggak bisa di angka 1 triliun, nggak bisa, apalagi 20 triliun. Cuma di 3M aja udah jatuh, masih Rudi dibantai. Nah, terus siapa lagi yang mau lu andalin di Indonesia? Sementara dana yang berputar di Indonesia ini, dana koruptor itu ribuan triliun, puluhan ribu triliun. Siapa yang mau mainkan? Ya tentulah opung kau ini, Luga Tambunan. Karena dana kekayaan negara itu kan dana umat itu, dana buat umat, kebaikan umat.
sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, gua dari Kristen itu akan gua olah untuk menjadikan segala bangsa murid Yesus. Nah, kalau dia ini ngomong berdasarkan apa? Berdasarkan hanya orang-orang miskin yang ada di gerejanya. Pedagang tuak, ya, germo, Kau luga, toko yang masih dan dia akan merokok. begini. Jadi kalau gereja karismatik itu mentalnya memang mental uang. Sudah kita tidak dengarkan, memang betul-betul mental uang. Nyari duit itu susah. Di lobinya Kenapa lo semua miskin? jemaat itu dia mata dia tuh mana orang kaya langsung dekatin. Dipegangin semua orang kaya nih. Karena memang otaknya begitulah. Bukan. Seperti Yesus Kenapa gua memegang orang kaya? membalik-balikkan Supaya gua perdagangan punya di bait Allah kekuatan itu. menghilangkan kepala lo ke neraka. Tujuan gua kan itu. Mengaku nabi lah dia para pendeta karismatik ini biar Ngaku nabi itu nggak masalah. jadi Siapa nabi suruh lu palsu ngaku lah dia. nabi? Aku lihat Lu juga ngaku aku nabi lihat juga nggak Tuhan masalah. naik Rolls Royce. Aku lihat Roh Kudus seperti perempuan jadi putra. Hei binatang laknat gabung. Yang jadi masalah, kenapa gereja lo miskin? Lo mau bertempur tetapi dengan kemiskinan, dia lo mati aja. Siapa Ini siapa? gini, mohon izin Bang Luga sama Bang Darel. Berarti kesimpulannya kalau Bang Darel mah nggak percaya kalau Bang Luga ini nabi ya? Nabi ya? Oh babi dia luga ini babi. Coba ditengahin Ustaz Miftah. Iya. Nah coba Bang Luga, bagaimana Bang Luga cara membuktikan kalau Bang Luga itu memang nabi itu supaya bisa ini? Cara membuktikan sebenarnya nggak usah repot-repot. Caranya? Pendanaan di gereja kami duitnya paling Ada banyak. duit Itu lagi aja dulu. dana Dia orang capek miskin. kita. Uang aja di otak Tapi karismatik. orang kaya. Lah, lu kalau lu Dan miskin dari lu mau tadi ngajarin asli orang dan siapa aja yang mau dipa- dengar? Lu makanya aja makan dibilang nggak karismatik ini makan. apanya ini semua. Lu aja hidup apa, di bawah teroris. garis kemiskinan. Ya udah. Lihat semua miskin lah dana. Gak usah. Siapa suruh lu jadi orang Dari mana kau miskin? tahu kau bilang miskin orang KKBP? Ya Oke, udah. sekarang Coba nanti dulu nih biar dapat poinnya gini. orang AKBP juga banyak berdukun kok. Oke, kalau secara umum di kekristenan, kira-kira memang di kekristenan nih setelah nggak adanya Paulus ini memang bakalan ada nabi-nabi gitu, Bang Darel, Mana? Bang Luga. Mana ada nggak ada Oke. nabi-nabi banyak mengaku-ngaku nabi Oke. palsu. Inilah nabi-nabi Saya jawab ya. palsu. Saya jawab ya. Kenapa kalau saya ngaku nabi lo marah, sementara pendeta lo ngaku pendeta gue nggak marah? Iya kan? Padahal sama-sama makan nasi, sama-sama manusia. Kalau Gininya masalah juga. debat, gue Olah lebih lah. terkenal dari lo. Kau mau Masalah olah, khotbah, olah. gue sebentar dulu Cuman kucing, kau gue lagi ngomong. jangan menyesatkan. Gantian dulu ngomongnya. Gua ini khotbah, gua juga Khotbah. gak kalah sama pendeta lo. Karismatik. Masalah- Mata Kamu kau bilang perpuluhan aja di matamu. Enggak nih, gini maksudnya gini, abang-abangku gini, maksudnya masing-masing kan kitabnya satu kan punya dalil nih, Bang Darel. Nah setelahnya Paulus ini, percaya nggak kalau di kekristenan bakal ada nabi lagi? Oke, saya jawab ya. Enggak ini Bang Darel dulu. Nah, nanti Bang Darel dulu. Oke, oke, Bang Darel, ada ini enggak? Anda percaya nggak bahwasanya bakal ada nabi lagi di kekristenan ya? Kita jangan menyeberang ke Islam. Di kekristenan dari Bibelnya nih ada keterangan nggak bahwasanya bakal ada nabi lagi gitu? Oh, akan yang pernyataan akan banyak mengaku akan banyak nabi-nabi palsu keluar itu. Enggak, yang saya maksud gini, nabi yang resminya berarti kalau misalkan nabi palsu mah berarti kan itu ini kan. Yang saya maksud misalkan benar nggak bakal ada nabi yang memang sesuai gitu dengan nubuatannya misalkan gitu kan? Ada nggak kira-kira dari Bang Darel? Kalau itu aku kurang apa ya? Kayak macam Paulus lah dulu ya. Apakah Paulus bisa dianggap nabi atau gitu? Bisa juga sih Paulus tapi dia bertemu Tuhan ya, diurapi Tuhan gitu. Ada pernyataannya dan terbukti pernyataannya itu. Contoh nih dia kan buta nih. Dia bertemu Ananias. Jadi ya bisa dianggap dia dianggap nabi, bernubuat begitu. Jadi nabi atau tidak nabi itu dari buah-buahnya lah kita bisa lihat. Contoh nubuatannya benar, terbukti ya bisa jadi dia bisa dianggap. Berarti kesimpulannya nggak ada nabi setelah itu ya?
kayaknya sampai detik ini belum ada nabi yang Iya. dideklarasikan oleh Katolik atau apa yang bisa Oke. bernubuat benar begitu. Berarti hanya mengaku-ngaku, kalaupun ada mengaku-ngaku kan gitu menurut Bang Darel kan gitu kan? Itu nah, Dilihatlah iya. apa Nah, yang iya. dinyatakannya. Sekarang dari Jadi Bang Luga nih, kalau berarti Prinsip udah nabi itu iya. begini. Gimana? Di zaman dulu pun di Israel itu banyak mengaku nabi palsu itu Iya, banyak. itu iya itu mah kan mengaku-ngaku. Jadi iya. Sebentar. Gimana? Membuktikan nabi palsu atau tidak palsu itu adalah jika ia berkata ini di hari depan terbukti. Namun jika pernyataannya tidak benar dan tidak terbukti, maka itu bukan berasal dari Allah pernyataannya itu. Iya, makanya kan poinnya gini loh, kan kan di dalam kekristenan itu kan ada yang namanya nubuatan. Iya. Maka yang saya maksud itu setelahnya Paulus tersebut, apakah bakal ada nabi lagi gitu loh? Kalau mengenai pastinya akan ada atau tidak adanya nggak ada. Oh, nggak ada. Apa otoritas di sini? Iya, berarti kan nggak ada tuh menurut ini. Kalaupun muncul berarti kan palsu karena kan nggak ada dalil sih, iya kan, gitu kan? Ya. Menurut Bang Darel. Nah, Bang Luga nih, kalau Bang Luga percaya bahwasanya ada dalil bahwasanya bakal ada nabi lagi tuh. Oke. Silakan. Di dalam kitab Wahyu pasal 9 dikatakan di situ akan muncul dua nabi. Silakan Itu sebutkan. sebagai disebut dua saksi Allah. Nah, pertanyaannya kan di sini kan tidak ditulis siapa nama nabi ini. Enggak, ini dalilnya dulu supaya Bang Wahyu Darel. pasal 9. Wahyu pasal 9 tuh, Bang Darel, coba buka kira-kira. Ya. Ini enggak meyakinkan enggak tuh dalilnya? Itu kan kitabnya kalian kan? Kitab kalian berdua, coba Ya, Bang sebentar Darel. dulu Bang, jangan dipotong Yes, dulu, jangan abang Ya. kasih ke Darel semua, sekasih saya ngomong. Enggak, maksudnya Bang Darel untuk membuka ayatnya, bukan untuk Iya, memotong, iya sebentar, bukan. sebentar. silakan. Jangan dulu dibuka ayatnya. Nanti Silakan. buka Baca aja ayat itu. Iya, jadi di dalam Wahyu pasal 9 akan muncul dua saksi Allah, dan dua saksi Allah ini adalah dua nabi. Ya, yang satu dia bisa Bacakan mengungkap aja api ayatnya dan Luga. Iya, sebentar dulu. Aku ngomong dulu, nanti ku bacakan. Nah, setelah itu, pertanyaannya, gereja itu tidak mampu memberitahu identitas siapa nabi yang dua ini. Nah, Tuhan sudah ngomong ke gua melalui seorang nabi juga bahwa yang dua saksi Allah yang ada di kitab Wahyu itu adalah Luga Tambunan salah satunya. Dalilnya biar kuat dong, biar kuat saya dalilnya bacain ya. biar kuat. Dua nabi itu Luga Tambunan yang di Wahyu itu. Iya. Mau yang cangenam. Sebentar dulu, orang miskin, gereja miskin. Dulu sebagai gereja miskin Iya. di dulu. Iya kan biar gini, biar Kau sebagai gereja termiskin, kau diam dulu. Dodong. biar nggak di ini ya udah jangan ribet, biar nggak dikatakan nabi hayalan saja gitu kan Bang Darel gitu kan, ya kan ya. Babinya ini Luga Tambunan ini babi, nggak tanggung jawab lah babi anjingnya ini. Aduh, kamu jangan ngomong kotor, nanti kau dipenjarakan nanti kau. Goblok. Oke, mana sih ayat Alkitabku? Oke. Kan kalau ada dalil kan keren. Loh, mana tadi Bang Mana dia Darel? turun? Karena aku bilang mau ku penjarakan, takut dia. Abangku kan Kajati, jadi penjarain orang gampang kalau aneh-aneh. Oke, saya bacain ya. Wahyu pasal 9. Aduh, dua saksi Allah. Ayat Dengar kau cakap apa Luga? Ayat 3. Yang mau kamar mandi, mau berak aku dengar kau cakap. Cerita berak kau cerita. Dan aku memberikan tugas kepada dua saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung selama 1260 hari. Nah, 1260 hari ini adalah artinya 3,5 tahun. Ini adalah masa ketika nanti setelah pengangkatan Tuhan akan memunculkan dua nabi. Tapi dua nabi ini akan dibunuh oleh binatang yang keluar dari jurang maut. Tetapi ayat yang ke-8, dan mayat mereka akan terletak di atas jalan kota Sodom
secara rohani, di mana Tuhan mereka juga disalibkan. Nah, jadi 3 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah kepada mereka, sehingga semua orang melihat mereka menjadi sangat takut, dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari sorga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi oleh awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Nah, jadi ini 2 nabi ini dalam Satunya lu ketakutan. Tuhan bilang itu salah satunya saya. Tai. Kok tai sih? Di sini kan tidak ada ditulis namanya, berarti juga kau nggak tahu. Kalau lu Nabi Tai, lagi lu. Gereja miskin, gereja miskin. Gereja miskin. Kau gereja termiskin di dunia. Naik ke surga. Makanya aku lihat ya. Tapi nabi keberapa ini Bang Luga? Berarti nabi keberapa ini? Nabi Ini berarti terakhir Bang. Ini terakhir. Karena ini enggak, kejadian nomornya keberapa? Nomor keberapa? Oh, nabi itu banyak Bang. Bisa ratusan orang. Lah itu kalau Paul Jang gimana? Paul Jang juga kan ngaku nabi itu. Ya, tapi kan mereka kan cuma dia kan cuma ngejek sistem Islam aja. Kalau di dalam Kristen itu nabi itu banyak, bisa ratusan orang, satu per dekade. Mana tuh Bang Darel? Saya itu kan, Bang Darel. Udahlah, berkembanglah dengan kemiskinanmu. Iya Bang, jadi gini Bang, saya ini kan tinggal di Jakarta. Jadi saya tahu dong, namanya saya udah 25 tahun tinggal di Jakarta. Saya kan keliling gereja-gereja. Mereka inilah gereja paling miskin. Nggak ada satupun konglomerat, kalaupun ada, itu paling ngandalin si Luhut Binsar Panjaitan aja. Itu pun Luhut Binsar kan juga berapanya kekayanya? Itu paling 500 miliar. Beda, jangan samakan sama 9 naga. 9 naga itu ada di GBI semua, beserta dengan rombongannya. 10 masuk di 100 orang terkaya, itu semua ada di gereja Bethel. Nah, gereja Bethel ini saya kenal karena kan saya kan bergereja di situ. Dan mereka sudah beberapa orang yang ngomong, ya Bang Luga maju nanti kami siap danain, tapi siapkan proposal sama yayasan, kami masukkan dana. Saya kan sudah dijanjikan oleh salah satu konglo itu 10-12 triliun. Nah, nanti kalau dana itu masuk, oh ini manusia-manusia kayak gini langsung ku campakkan langsung, nggak pakai ngomong. Kan gitu. Jadi kan ketika kita itu ngomong tidak didukung oleh finansial, jatuhnya apa? Jatuhnya tempe. Lo ngomong apa kek? Mau ngomong bubusa kek? Kan dunia ini kan yang ngatur duit. Kita ngomong juga kalau nggak ada duit juga lama-lama diusir orang. Udahlah, pergilah kau. Makan pun kau susahnya. Akhi inspirasi, Papi, Bunda monitor nggak? Papi, Bunda, Akhi inspirasi, monitor nggak? Iya, gimana? Oh, mau tahajud dulu, bentar. Iya, mau tahajud. Siap. Gimana Bang Luga? Iya, jadi kan kalau saya ngaku nabi, ya itu sah-sah aja. Kalau memang duitnya ada. Orang kan sekarang kan nggak ngelihat lo mau nabi apa enggak. Intinya dulu ada duit nggak? Kan gitu kan sekarang. Orang aja sekarang aja makannya susah. Lo ngomongin Tuhan, sekali-sekali ngomongin Tuhan, nanti akan mentok di suatu titik. Pasti lo lapar. Nah, kalau gerejanya si Immanuel ini memang gereja termiskin, bukannya saya menghina. Saya udah pernah, ya saya kan. Itu menurut data atau bagaimana Bang Luga? Saya ini Bang, bergaul. Saya kan keliling gereja dari SMP, saya kan main musik. Main musik di gereja A, main gitar di gereja B, main gitar di gereja C. Saya itu udah keliling, nggak ada gereja yang nggak saya injak, ngerti nggak? Iya.
Saya pun bukan cuma ngobrol, bukan cuma sama pendeta, termasuk juga ngobrol sama donatur. Itu gereja CWS ya, itu per 6 bulan ada namanya KKR misi. Itu sekali mereka bikin KKR misi itu yang terkumpul hampir 900 juta. 1 M. Jadi Bang Luga ini dapat julukan dari para konglomerat ini, julukannya apa? Mereka bilang saya tuh debatnya tuh talk-chair. Itu yang ngomong, nggak perlu saya sebutin namanya ya, tapi dia kekayaannya 107 triliun. Itu Luga tuh siapa? Ya. Itu saya mau bantu dia loh katanya. Ya. Saya mau ketemu dia. Itu debatnya top itu. Kebetulan Bapak ini juga salah satu pengajar Alkitab di gerejanya, jadi dia senang debat-debat begini. Nah ketika dia nonton saya mau ketemu dia, dan saya memang rencana mau ketemu dia kan. Tapi kan nggak mungkin lah, saya harus bawa proposal lah biar enak kan. Nah jadi, nah ini pendukung saya kan sudah tandai nih yang dukung mana nih. Kayak misalnya anaknya Eka Cipta, Bu Nani, dia juga punya persekutuan doa, punya gereja kecil. Bukan gereja kecil, artinya di kantornya itu dia itu ada ibadah setiap hari Rabu di Kapitol ya kan. Nah terus saya ketemu lagi dengan tim-tim yang lain, hampir semua pernah ketemu. Atau grupnya Salim, terus siapa lagi tuh grup-grupnya konglomerat semua deh, belum lagi yang di Semarang, grup-grup Cina-Cina Semarang, orang-orangnya yang punya Jarum Super, pokoknya orang-orang konglomerat semua lah. Nah itu juga mereka juga sebagian ngefans sama saya. Saya diceritain sama teman saya Erik, Bang itu ngefans sama lo, itu Kerejirit Surabaya, lo pengen ketemu lo. Siapa namanya, si A, si B, ya udah kapan kita ketemu. Jadi apa rencananya semua ini Bang Luga? Rencananya para konglomerat ini ke depannya ini rencananya gimana? Iya nanti kan setelah saya launching yayasan, mereka kan saya undang semuanya. Iya saya undang mereka semua untuk support yayasan Raja Segala Raja. Nah dan mereka menjanjikan kepada saya juga kan, ini bukan menjanjikan ya, saya kan mengajukan, saya butuh 10 triliun saya bilang. Oke kami sanggupin, apa kegiatannya, penginjilan India, Cina, Timur Tengah. Oke gitu. Nah jadi saya kan punya program kan ya memang yang gede-gede gitu kan. Penginjilan internasional, lawan Zakir Naik, lawan Sri Rap Sangkar di Hindu. Jadi memang kerjanya ke besar-besar, ya wajar kalau anggarannya juga gede-gede gitu. Saya kan sesuaikan dong dengan konglomerat. Ya konglomerat duitnya aja ribuan triliun, ngapain saya bikin proposal cuma 1 M, betul nggak? Nah kalau mereka ini nggak sampai otaknya ke situ, yang penting dapat uang kos-kosan, dapat kuota kayak si Edis, bikin rumah apologet, yang penting dia nggak punya luas otaknya, cuma hanya sebatas 3 miliar itu aja. Jadi pendukungnya banyak tapi otaknya kerdil. Harusnya kan yang beredar duit di bangsa-bangsa itu triliun dolar, harusnya disesuaikan dengan duit yang ada. Oh duitnya Jepang aja triliun dolar, duitnya Indonesia aja triliun. Kenapa lo bikin program yang kecil-kecil? Sementara bangsa lo aja dananya sabrak-abrek. Yang megang duit juga di bangsa ini juga bukan orang yang dekat sama Tuhan. Kenapa nggak lo ambil alih? Nah otaknya Edis, otaknya Bom-Bom itu nggak nyampe ke situ otaknya, karena mereka ini debater kelas kecamatan, bukan kelas dunia. Makanya otaknya hanya sebatas 1 M aja udah seneng dia. Iya. 1 M, makan, tidur, ngerokok, udah. Dia nggak mikirin bagaimana nanti Cina, bagaimana dengan India, bagaimana dengan Timur Tengah, bagaimana dengan Bangladesh, bagaimana dengan orang-orang yang belum mengenal Injil. Masih banyak yang mau diselesaikan menjelang kedatangan Tuhan ini. Berarti makanya, ada hubungannya dengan perang dagang nanti ya? Ya ada dong. Bitcoin itu kan caranya Lucifer untuk mencuri uang seluruh dunia. Nah sebelum itu dicuri kita ambil dulu duitnya.
Itu ribuan triliun. Nah ini yang mau ngambil kan si Edis nggak mau, dikasih 1 M udah puas. Siapa tadi, si Immanuel tadi, oh itu lebih gembel lagi, dikasih 500.000 juga udah diem dia. Jadi otaknya Bang Oki lanjut. otaknya terlalu kecil. Diajak dialog aja, diajak Kalau- dialog santai aja sama Bang Luga, Bang Oki. Bang Oki monitor Nah nggak? sekarang saya tanya, Bang Oki. sekarang saya tanya, Oh iya ya, lanjut. Monitor bang, monitor. Iya ya. Diajak dialog santai aja. oh si Pasko. Juga nih, bagus nih. Kan kita itu kan misalnya gini, Pak Prabowo menangkap 100 koruptor, terkumpul lah misalnya 3.000 triliun. Masa lo diam-diam aja? Harusnya lo sebagai pemimpin agama, lo ambil itu duit buat majukan agama lo. Karena di Indonesia ini kan ketuhanan yang Maha Esa, bukan pengumpulan beras yang nomor 1, tapi ketuhanan, bukan beras. Nah ketika gua sebagai pemimpin agama Kristen, gua tahu ada dana ribuan triliun, gua ambil buat memajukan agama gua. Nah si lontong ini tadi, si Immanuel enggak, yang penting dia udah punya rokok, punya uang 1 juta 2 juta, beli kuota, udah tidur dia. Si tolol itu, makanya otaknya nggak maju-maju. Udah tahu, sekarang aja bocil-bocil ngomongin kripto, duitnya triliun ya. Si Sulis, Timothy Ronald, itu bocil-bocil loh, itu duitnya semua triliun semua. Dia aja yang dagang aja bisa ngomongin triliun. Masa lo yang pemimpin umat lo nggak bisa ngomong triliun? Tolol lo kelewatan. Betul nggak? Betul. Dia aja yang cuma dagang bisa dia megang triliun. Masa lo sebagai pemimpin umat yang lo omongin bagaimana biar bayar kontrakan, bagaimana biar dapat uang kuota, kayak si bom-bom, uang listrik yang dipikirin sama dia. Makanya otaknya gembel. Makanya gue bilang gereja termiskin di alam semesta. Nah ketika konglomerat ngedengerin omongan gue, konglomerat itu justru gemetar. Dan Bang Luga, tanya dulu Bang Luga. Berarti Bang Luga nih kekayaannya udah berapa nih? Tuhan ngomong gue 5 kali, gue akan masuk di daftar salah satu orang terkaya di dunia. Nah, sekarang ini kekayaannya sudah berapa sekarang ini? Ya puji Tuhan hari ini masuk beberapa digit lah ke rekening gue, dan itu akan masuk terus. Iya berapa? Ya gak perlu lah gue sebutin, ntar lo kaget lo minta-minta lagi nanti, jangan lah. Iya. Intinya barusan masuk. Berapa T? Waduh gede lah pokoknya. Udah ya? Pantas tuh si Darel itu iri kali sama Bang Luga tuh. Gereja miskin masalahnya ini cuma masalah kemiskinan. Bang Luga, kembali ke apa tadi konsepnya Bang Luga itu kan, kalau saya ikuti itu seolah-olah semuanya Tuhan deh Bang Luga. Tuhan Semua Bapak, pada dasarnya semua manusia ini adalah Tuhan, tetapi ada Tuhan yang lebih tinggi namanya Allah Bapa, Tuhan yang lebih kedua namanya Roh Kudus, dan Yesus baru kita. Kan ada tingkatan-tingkatannya. Semua manusia ini kan sama, sebenarnya Tuhan-Tuhan kecil. Ada Tuhan yang lebih dahsyat yaitu Bapa. Kita nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 dan seterusnya. Tapi sama-sama segambar, itu aja. Makanya kita bisa ketemu Yesus, ketemu Bapa, ketemu Roh Kudus. Ya bentuknya laki-laki perempuan semua sama. Gitu ya. Makanya si kucing tadi itu ngajarin Tuhan nggak berbentuk, Tuhan bukan perempuan. Ya marah dia. Jadi gimana lo mau marah kalau duit lo nggak ada? Kalau lo nggak ada duit, lo marah-marah juga nggak ada yang mau denger. Betul nggak? Lo marah nih, tapi lo gembel. Siapa yang mau dengerin lo? Kalau Bapak Ibu Tuhan tengkar itu gimana Bang Luga? Ntar yang belasin siapa? Nggak pernah bertengkar karena mereka suci. Pernah ya? Kan kudus, suci. Iya. Bang Luga pernah ke Lombok Bang Luga? Belum. Belum ya?
Udah jamah-jamah lah sedikit di Lombok Bang Luga. Iya nantilah, bentar lagi juga ke sono. Mantap tuh si Darren tuh kasih pelajaran tuh dia karir tuh miskin aja dia. Si Edis, ya kan, udah viral sampai ke seluruh dunia. Duit cuma 3 miliar. Sementara mau beli apartemen di Amerika itu masih kurang karena kan kursnya Amerika kan sama kursnya Indonesia kan beda. Artinya dia cuma mau ngontrak doang, jatuhnya di sono. Gimana mau bisa mengkristenkan orang Muslim? Duit cuma ngontrak buat apartemen doang bisanya. Mending lo tidur. Itu Mas Luga kalau Tritunggal itu gimana nih Bang Luga, coba jelasin versinya Bang Luga. Ya kalau Tritunggal itu kan ayah, ibu, anak, udah keluarga dia. Ayahnya Bapa, mamanya Roh Kudus, Yesus anaknya, udah keluarga bahagia. Keluarga bahagia ya. Kok anaknya cuma satu ya, kenapa nggak dua gitu? Tuhan itu kan pada dasarnya udah ada 3. Jadi anak ini dijadikan. Jadi kalau Tuhan ingin memperbanyak, dia menciptakan, bukan memperanakkan, menciptakan malaikat, manusia segambar dengan dia. Jadi ya Tuhan itu udah dari sononya udah 3 emang. Berarti Dari Yesus sononya udah 3. diciptakan Yesus. Enggak, yang Tuhan itu udah 3 dari sononya. Dari sononya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu udah ada dari kekal, nggak ada yang menciptakan. Banyak kok orang Muslim bilang masuk akal, kok abang jangan bingung sendiri lah. Iya, Orang Muslim aja bilang masuk akal. sekarang ini bingung. Mudah-mudahan besok masuk. Harus banyak belajar lagi nih. Kenapa belum tidur nih baru jam segini nih? Apa nunggu Roh Kudus atau gimana? Ya inilah nunggu roomnya bang, inspirasi kehidupan ini. Siapa tahu ada Kristen blow on ya kan. Kristen blow on. Loh, kenapa saya bilang Kristen blow on? Bukannya saya mau ingin mengambil hati orang Islam. Orang Islam kan dikasih tahu, ya udah, ini enggak, awak pulang mau dikejar sama dia. Iya. Iya kan? Ya, kalau kita di Muslim itu Bang Luga, lakum dinukum waliyadin. Kalau dia iya, artinya kan yang penting aja. kan abang udah, yang penting kan abang udah dengar, iya kan? Iyain aja. Konsepnya begini, ya udah selesai masalah. Nggak mungkin juga awak paksa-paksa abang kan? Oh, kau masuk Kristen. Iya kan? Yang penting kita renungkan masing-masing. Percaya syukur, yang nggak percaya juga nggak ada paksaan. Betul. Nah, jadi kan kita kan santai jadinya kan. Nah, kalau dia enggak, dia berbeda sama kita, dia ngajak berantem. Padahal dia gembel. Kecuali kaya sih nggak apa-apa. Kalau dia lebih kaya, awak juga segan. Gerejanya lebih kaya. Ini gerejanya banyakkan orang susah. Minta-minta juga sama gereja kami. Gitu. Iya, banyakkan minta-mintanya mereka sama gereja kami. Udah dikasih tapi ngotot. Gitu ya. Itu paling sengit berantem tuh yang aku dengar tuh yang Tritunggal sama Wanes tuh. Kalau kelahi itu gila-gilaan. Betul. Aku juga masuk room mereka itu jadi pendengar saja. Ya yain aja lah. Oh gini, oh iya. Wanes debat kalau juga tetap gembel di rumah juga. Iya, Tritunggal sama Wanes itu sebenarnya gereja-gereja orang susah itu. Aku bongkar aja di sini, itu orang miskin. Kenapa saya ngomong? Saya udah mendatanya kok. Saya kan dari gereja ke gereja. GBI yang kaya itu ya, Pastor Niko, Pastor Philip Mantopa. Itu kan orang Cina kan. Cina ini kan tahu sendiri lah, kalau dagang kan jago, jadi dia cepat kaya dia. Nah kalau gereja-gereja yang lain kan gereja suku, Batak, Ambon, Manado. Jadi mereka
mempertahankan ajaran mereka, ajaran kuno. Makanya mereka nggak mau bergaul dengan orang-orang Cina. Nah, akhirnya apa? Ini jadi miskin. Harusnya kan saling melengkapi. Makanya gereja-gereja Protestan ini kayak gereja Ortodok, coba kebaktian di rumah, coba. Kulihat ini apa sih? Kok ada kelihatan dapur sama piring? Ada gambar Yesus terus dikulit kuintip kan, lo kok kebaktian mereka ini di rumah, di ruko. Berarti kan susah. Kalau ada konglomerat udah pasti mereka udah sewa hotel, sewa hall. Kebaktian pakai terpal itu gereja KBP. Kenapa pakai terpal? Iya karena miskin. Bukan karena hujan. Ya kalau hujan ini dong, pindah ke hotel, bangun gereja yang besar. Ini enggak, dilarang lah sama orang Muslim mereka bangun gereja. Kenapa dilarang? Karena mereka yang miskin. Ya. Tapi ya kan orang masuk gereja itu kan, masuk gereja itu kan keren-keren tuh. Kalau gembel mana boleh masuk gereja, Bang? Gembel masuk gereja boleh-boleh aja, tapi kan ketika dimasuk gereja kan dikasih kerjaan, dikasih beras, kan jadi enak kan. Nah kalau ini mulutnya bergosip, gerejanya gereja susah, tapi mulutnya paling gede. Akhirnya masuk neraka. Nah, kok larinya ke sana ya? Kok bisa? Ya, karena kan gereja, jadi iblis ini juga merusak gereja, makanya ajarannya diputar-putar. Berarti yang gembel-gembel yang masuk neraka gitu. Ada orang masuk neraka karena kegembelannya ada. Udah gembel, maling, cabul, zina, ya masuk neraka lah. Ya. Itu gimana Bang Luga, Luhut itu tadi coba Luhut itu kenal sama Luhut. Kalau Luhut kan memang dia militer hebat lah. Tapi kan cuma dia doang digelandotin semua sama. Cuma dia doang digelandotin semua sama. Tapi kalau rame-rame, misalnya banyak orang kayanya, ya kan kuat. Nah sementara orang-orang kaya ini yang didominasi oleh Cina ini, mereka kan cari gereja juga yang masuk akal, yang punya mujizat. Makanya mereka menginvestasikan dana mereka di gereja itu, sehingga gereja itu menjadi kaya raya. Kalau saya Bang Luga, saya udah bilang, daripada Bang Luga ngaku nabi, saya langsung bilang Bang Luga itu kenapa nggak langsung jadi Tuhan aja gitu. Masalahnya kan lo gembel itu doang. Siapa yang mau dengerin lo? Nggak apa-apa kan Bang Luga nganggap Bang Luga Tuhan. Kan saya bilang apapun yang keluar dari mulut orang miskin itu nggak akan didengar. Orang miskin dia minta belas kasihan, dibantu, tapi miskin sok petantang petenteng, lama-lama digetok orang. Iya benar. Betul nggak? Benar. Orang miskin baik, sopan, pasti dibantu. Tapi kalau ada orang udah miskin, petantang petenteng, lama-lama digetok palanya. Iya Bu. Iya. Kenapa orang-orang Cina ada di GBI? Kenapa nggak ada di gereja-gereja Protestan? Ya karena gereja Protestan sendiri udah blow on, membuat gereja itu udah jadi gereja suku. Akhirnya yang datang cuma orang Batak. Kan bodoh kan? Tapi si siapa si Bulog masih Protestan Bang Luga? Nggak ikut siapa? Bulog.
Si Dulos ikut dia. Ikut. Oh, udah keluar. Kita kalau bikin gereja tuh internasional. Jadi biar semua suku bisa masuk. Nah, kayak GBI kan gereja Hancurlah semua nasional. Kristen sama Bang Luga ini. Bener. Hancurlah sama mereka sama Bang Luga. Ya memang hancur lah. Kalau memang bukan semua orang Kristen, jangan kau samakan. Gereja karismatik itu udah gereja terbesar di dunia. Di Afrika no gereja karismatik banyak. Amerika. Oh. Jadi kan kita juga mau milih-milih partner juga kan cari juga lah yang orang kaya lah. Masa kita cari gembel jadi partner kita? Iya kan? Iya. Kita ngajak orang susah berdialog, habislah duit kita dimintain. Betul Bang. Bukannya kita gimana? Kan ada prinsip bergaul lah dengan orang kaya supaya kau juga kecipratan. Nah ini gereja udah miskin, kumpul sama orang miskin, bikin kerajaan ya bangkrut, ya duitnya nggak ada, dananya nggak ada. Bang Luga jadi mau ke Jerman. Nah itu dia tuh, mana tuh Stelo Black Family, kok nggak ada kabar? Inspirasi kehidupan. Lagi Bang Inspirasi gimana tuh kabarnya Stelo Black Family, kok nggak ada kabar? Belum sempat aku tanya sih. Tapi aku Gampang miskin lah itu. Bang Luga boleh nggak jadi pengikut Bang Luga, boleh nggak? Boleh. Syaratnya kaya ya? Enggak lah. Intinya nurut aja. Masalah kaya kan nanti kan bisa kita bantu support. Mantap. Jangan kayak si Manuel ngomong gede, kasnya kosong ya. Lama-lama orang lapar cabut lah, pindah lah gereja kan. Memang uang itu tidak bisa membeli iman, tapi banyak juga uang itu juga menghancurkan kehidupan seseorang kalau nggak punya uang. Kan ada istilah segala sesuatu butuh uang. Uang bukan segalanya, tetapi segala sesuatu butuh uang. Memang iman sama uang itu memang udah hampir 11-12. Iman tetap nomor 1. Tapi ketika kita sudah beriman, maka yang nomor 2 adalah kekuatan, kekayaan. Nah, demikian tadi kamu seminnya. Ini mana? Lu kata mudan nanti OTW naik turun ke surga. Aduh, kacau memang sih nih sama Luka Tamunan ini. Tapi itulah lucunya orang-orang Kristen nih. Kalau si Luka ini memang sama umat Muslim sudah jadi kawan, pokoknya tidak pernah berdebat ya. Dan dia pernah menulis buku ini, bukunya tuh lucu, kalau dibaca tuh lucu sekali, bikin ngakak gitu ya. Oh, ceritanya tuh horor. Bukunya tuh ditulisnya tuh lucu tapi horor tapi lucu. Ya Nabi mengaku Nabi, setelah mengaku Nabi baru menulis buku dia. Aduh, kacau memang. Baik, kamu Min, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Ribu Desa News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب